Pada era 1990-an, dunia otomotif dunia sedang berlomba-lomba untuk mengeluarkan mesin terbaik di mobil produksiannya, seperti Toyota Supra MK2 dengan mesin 2JZ, lalu Nissan Skyline GT-R R32 dengan mesin RB-nya, ataupun Mazda RX-7 dengan mesin rotarinya. Tapi ketika pabrikan besar pada saat itu sedang berlomba-lomba membuat mesin terbaik, pasar otomotif di dunia dikejutkan oleh kemunculan sebuah mobil yang sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat, dengan nama McLaren F1. Di mana mobil ini bukanlah sekedar supercar biasa, melainkan ini adalah sebuah mahakarya teknik yang melampaui zamannya. Yang mana mobil yang dirancang oleh sosok jenius yang bernama Gordon Murray, McLaren F1 lahir dengan bentuk sederhana namun ekstrim, karena mobil ini bisa menciptakan mobil jalan raya paling murni, paling ringan, dan paling cepat di kelasnya di masa itu. Lalu yang lebih menarik dari mobil ini adalah ketika produsen lain saat itu mulai bereksperimen dengan turbocharger dan teknologi tambahan untuk mendongkrak tenaga mesin, McLaren justru memilih jalan yang berbeda daripada produsen lainnya, di mana mereka menginginkan mesin naturally aspirate yang responsif, ringan, dan memiliki karakter mekanis yang benar-benar menyatu dengan si pengendara. Dan untuk mewujudkan semua ekspektasi itu, awalnya Gordon Murray sempat mendekati beberapa pabrikan yang ada, termasuk Honda, karena saat itu mereka sangat dominan di Formula One bersama McLaren. Tetapi sayangnya untuk melakukan kerjasama pembuatan mesin yang sangat spesifik tersebut tidak bisa terwujud dengan pabrikan Honda. Dan akhirnya Gordon Murray menghubungi Paul Rosche dari BMW Motorsport untuk mengajak bekerja sama mewujudkan mesin impiannya. Dan dari sinilah titik awal kerjasama dimulai, di mana pada sekitar tahun 1990 diskusi awal dilakukan, lalu masuk ke tahap pengembangan serius di tahun 91 dan menghasilkan mesin yang bernama BMW S70 Strip 2. Lalu ketika mesin ini dipasangkan ke bodi mobil McLaren F1, mesin ini langsung mampu mencapai kecepatan lebih dari 386 km/jam, yang menjadikannya mobil McLaren F1 adalah mobil tercepat di dunia pada masanya. Pertanyaannya, bagaimana bisa mesin ini sangat powerful di masanya dan siapa aja yang berperan untuk membangun mesin yang sangat legendaris ini? Jadi mesin BMW S70 bukanlah sekedar mesin V12 biasa, karena mesin yang dikembangkan oleh Paul Rosche. Dia adalah seorang insinyur legendaris dari BMW Motorsport yang dikenal sebagai The Wizard of Power. Dari awal pengembangannya, mesin ini tidak dirancang untuk efisiensi massal ataupun produksi besar-besaran, melainkan mesin ini dibuat untuk memenuhi standar ekstrim yang diminta oleh Gordon Murray. Dan salah satu alasan utama kenapa mesin BMW S70 ini dianggap sebagai mesin terbaik sepanjang masa adalah di bagian performanya yang luar biasa, meskipun tanpa bantuan turbocharger ataupun supercharger. Di mana mesin ini memiliki konfigurasi V12 dengan kapasitas 6,1 liter yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 627 horsepower dan torsi sekitar 650 Nm. Dengan hasil yang ada di era 1990-an, angka ini tergolong sangat luar biasa untuk mesin naturally aspirate. Bahkan jika dibandingkan dengan mobil modern yang ada pada saat ini, angka tersebut masih sangat sulit disaingi. Lalu kemudian yang membuat mesin ini lebih istimewa lagi ada di bagian tenaga yang bisa disalurkan secara sempurna, dimana karena tidak adanya turbo di mesin ini otomatis tidak memiliki turbo lag yang membuat respon gasnya sangat instan, dan setiap tekanan pedal gas akan langsung disalurkan menjadi tenaga mesin secara langsung ke setiap roda. Dan hal ini jugalah yang membuat pengalaman berkendara McLaren F1 terasa sangat raw dan mekanis. Dan pengalaman berkendara seperti ini tidak bisa dirasakan untuk di mobil-mobil modern yang sudah dibantu dengan turbo, supercharger, ataupun hybrid, yang biasanya tenaga tidak bisa dirasakan dengan waktu yang instan. Lalu kemudian selain tenaga besar dan juga instan, mesin ini juga mampu berputar sampai dengan lebih dari 7.500 rpm. Dan angka 7.500 rpm itu adalah sebuah angka yang cukup tinggi untuk mesin berkapasitas besar, yang membuat kombinasi antara kapasitas besar dan putaran tinggi menghasilkan karakter tenaga yang sangat linear dan agresif di seluruh rentang rpm. Dengan kombinasi yang ada, hasilnya mobil ini berhasil mencatatkan kecepatan tertinggi di 240 mile per hour atau sekitar 386 km per jam, yang membuat rekor ini menjadikan McLaren F1 sebagai mobil produksi tercepat di dunia selama lebih dari 1 dekade, hingga akhirnya dikalahkan oleh supercar di generasi berikutnya. Tapi yang menarik di sini adalah pencapaian ini diraih tanpa bantuan teknologi modern seperti aktif aerodinamik atau sistem hybrid. Semua itu murni hasil dari kombinasi desain aerodinamika yang efisien dan mesin yang sangat bertenaga dan juga responsif. Bahkan karena tidak ada bantuan teknologi sama sekali dari mesin ini, sampai dengan hari ini, rekor dari mobil McLaren F1 tersebut masih dianggap sebagai salah satu pencapaian paling ikonik dalam sejarah otomotif. Lalu untuk detail spesifikasi lebih lanjutnya, hal yang membuat mesin ini sangat cepat di masanya adalah mesin BMW S70 ini memang dirancang dengan pendekatan layaknya mesin balap di dunia motorsport, di mana blok mesin dibuat dari aluminium untuk mengurangi bobot, sementara beberapa komponen penting seperti oil sump menggunakan bahan dari magnesium. Dan salah satu part menarik dari mesin ini juga ada di bagian connecting rods-nya yang menggunakan bahan titanium, yang dimana bahan titanium di bagian connecting rods ini biasa ditemukan di mesin mobil balap.
Lalu kemudian mesin ini juga dilengkapi dengan 12 individual throttle body, yang artinya setiap silinder memiliki throttle sendiri secara independen. Dan hal ini tentu saja memungkinkan aliran udara yang masuk ke ruang bakar akan jauh lebih presisi, dan juga bisa meningkatkan respon throttle secara signifikan. Selain itu juga, mesin ini juga sudah menggunakan sistem variable valve timing yang dikenal sebagai VANOS, di mana teknologi VANOS khas BMW ini akan bekerja untuk memberikan pengaturan waktu timing buka tutup katup secara optimal di berbagai putaran mesin. Dan hasilnya adalah kombinasi antara tenaga besar dan efisiensi yang tetap terjaga dari mesin ini, bisa dirasakan dari RPM rendah sampai RPM tinggi. Lalu karena mesin ini memiliki konfigurasi V12 yang sudah pasti akan memberikan efek panas yang sangat luar biasa di ruang mesin, untuk mengakali hal tersebut, McLaren F1 juga menggunakan ruang mesin yang dilapisi oleh emas di beberapa sisinya. Dan lapisan emas di ruang mesin ini dinilai memiliki kemampuan refleksi panas yang sangat baik, sehingga membantu menjaga suhu mesin tetap stabil. Dengan kombinasi yang ada, mesin BMW S70 ini bukan hanya bisa mendapatkan rekor mobil produksi engine raya tercepat pada masanya, melainkan mesin ini juga terbukti sangat mendominasi di lintasan balap pada masa itu, yang mana mobil McLaren F1 versi balapnya yaitu F1 GTR menggunakan varian mesin BMW S70 yang sama dengan mobil produksian, tapi mesin ini sudah disesuaikan untuk kebutuhan balap, yang mengharuskan tenaga mesin dari ini harus diturunkan menjadi 600 horsepower karena adanya pembatasan regulasi. Tapi walaupun tenaga mesin sudah diturunkan, performa mesin ini masih sangat luar biasa, yang mana pada tahun perdananya yaitu tahun 95, McLaren F1 GTR langsung berhasil memenangkan 24 jam of Le Mans, di mana ajang balap itu adalah salah satu ajang balap ketahanan paling bergengsi di dunia. Bahkan karena hal ini, kemenangan ini sangat mengejutkan buat semua orang, karena McLaren F1 pada dasarnya adalah mobil jalan raya yang diadaptasi untuk balap, bukan mobil yang sejak awalnya dirancang khusus untuk kompetisi. Dan keberhasilan ini juga bisa membuktikan kalau mesin BMW S70 tidak hanya bertenaga, tetapi juga sangat kuat ketika harus dipaksa bertahan lama. Karena mau bagaimanapun dalam balapan ketahanan seperti Le Mans, mesin harus mampu bekerja terus-menerus selama 24 jam tanpa harus mengalami malfungsi sama sekali selama balapan. Dengan hal yang ada, fakta kalau mesin ini mampu bertahan dan bahkan memenangkan balapan tersebut menjadi bukti nyata kualitas engineering dari mesin ini memang sangat luar biasa. Dan selain dari keunggulan mesin ini di dunia balap ataupun jalan raya yang ngebuat mesin ini sangat legendaris dan ikonik, ada hal lain yang ngebuat mesin mobil ini akan selalu dikenang dan bisa disebut mesin terbaik sepanjang masa. Dan ya, itu adalah suaranya. Dimana walaupun hal ini adalah hal yang sangat subjektif, tapi kita nggak bisa pungkiri mesin BMW S70 memang dikenal sebagai salah satu mesin dengan suara terbaik dalam dunia otomotif. Yang mana walaupun konfigurasi V12 memang sudah secara alami menghasilkan suara yang halus namun bertenaga, namun pada mesin BMW S70 suara ini semakin disempurnakan dengan desain exhaust system yang sangat presisi. Dan hasilnya adalah suara yang dihasilkan dari mesin ini bukan hanya keras, tetapi juga memiliki karakter yang unik. Karena suara yang dihasilkan ada kombinasi antara nada tinggi dan bass yang dalam, yang ngebuat suara yang keluar dari knalpot mobil ini bisa memberikan sensasi emosional yang sulit dijelaskan. Jadi ya, pada akhirnya mesin BMW S70 bukan hanya sekedar mesin dengan tenaga besar ataupun spesifikasi tinggi, karena mesin ini juga bisa dikatakan gambaran dari sebuah era di mana engineering otomotif mencapai puncak idealisnya. Karena BMW S70 adalah bukti kalau ketika sebuah mesin dibuat dengan tujuan yang jelas, standar yang tinggi dan kebebasan engineering tanpa batas, hasilnya mesin itu bisa melampaui tenaga pada zamannya sampai dengan puluhan tahun ke depan. Bahkan di era sekarang yang dipenuhi elektrifikasi dan turbocharging, karakter mesin ini masih terasa lebih hidup dan emosional. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.